Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi edisi Kamis 27 Oktober 2022. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Mari kita kembali mempersiapkan hati jiwa raga kita untuk menyatu dalam Renungan Pagi. Mari kita mulai. Pertolongan kita adalah datangnya dari Allah Bapa, Pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus memenuhi saudara sekalian. Amin. Pagi ini kita akan membaca Yeremia 33 ayat 14 sampai ayat 26. Saudara, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami telah siap untuk membaca merenungkan firman-Mu dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai ayat 26. Namun kami tidak mampu memahami firman-Mu Tuhan, jikalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Karena itu berkenanlah ya Roh Kudus, penuhkan hati kami dengan hikmat-Mu. Tuntun kami membaca merenungkan firman, agar firman ini berakar kuat dalam hati kami. Ampuni dosa kami, berbicaralah, kami siap mendengar. Amin. Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai ayat 26. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada waktu itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel, dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku, dan membakar korban sajian, dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan. Jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Seperti tentara langit tidak terbilang, dan seperti pasir laut tidak tertakar, demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, tidakkah kau perhatikan apa yang dikatakan orang-orang ini? Kedua kaum keluarga yang dipilih Tuhan itu telah ditolaknya. Dengan demikian mereka menghina umatku, dianggapnya bukan suatu bangsa lagi. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menempatkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan menyayangi mereka. Amin. Harapan baru dalam pemulihan, itulah tema kita saat ini. Saudara, dalam keterpurukan kehidupan kita, mungkin kita sering berpikir sampai kapan keterpurukan itu akan terjadi, dan kadang
seolah-olah tak ada lagi harapan untuk keluar dari masalah itu. Saudara, perikop ini menjelaskan bahwa Allah berjanji akan menegakkan kerajaan Daud setelah masa pembuangan. Bahwa keturunan Daud akan memerintah selamanya. Bahwa dari tunas Daud, Allah akan membangkitkan tunas keadilan. Di sini kita bisa melihat bahwa Allah berjanji akan menegakkan keluarga Israel dan Yehuda dan keseluruhan umat Tuhan melalui janji pemulihan. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan sedang berkarya memulihkan mereka melalui pembuangan. Tetapi setelah itu akan keluar umat yang akan dipulihkan. Tuhan menjanjikan keadaan yang lebih baik untuk kehidupan umatnya. Keturunan Daud yang memerintah selamanya digenapi di dalam Kristus Yesus. Yesus merupakan keturunan Daud dan ia menjadi raja selamanya. Ialah yang menegakkan keadilan dengan menanggung murka Allah atas dosa kita. Melalui bacaan ini, kita dapat menghayati bahwa seburuk apapun kondisi dan situasi kita saat ini, Tuhan pasti mampu memulihkan kita. Itulah pengharapan kita, dan pengharapan ini hanya disandarkan kepada Allah. Segala sesuatu yang kita miliki saat ini tidak dapat menjanjikan pengharapan yang kekal bagi kita. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa dalam Kristus kita sudah dipulihkan dari dosa. Sehingga yang harus kita lakukan adalah memelihara pengampunan dalam kehidupan kita. Karena dalam Kristus kemuliaan dan keabadian kehidupan berada dalam genggamannya. Tetaplah percaya kepada Kristus, karena padanya akan ada pemulihan yang abadi. Amin. Mari bersama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur limpah terima kasih di hadapan-Mu. Engkau telah membuat kami menang dari segala kehidupan kami, bahwa kami boleh bangun dari tidur kami. Pertanda bahwa Tuhan memperkenankan kami menikmati hari baru yang Tuhan karuniakan. Bersyukur ya Tuhan bahwa kami telah dipenuhi oleh kuasa-Mu melalui firman-Mu saat ini. Sungguh kami bersyukur bahwa kami senantiasa diingatkan untuk selalu hidup dalam pemuliaan hanya kepada-Mu saja. Ya Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam hari ini. Aktivitas kami, baik kami berada di dalam rumah kami maupun di luar rumah kami, oleh karena kami melakukan tugas tanggung jawab kami. Tiang awan Tuhan menerangi sehingga kami akan kembali berkumpul bersama keluarga kami pada malam hari. Ya Tuhan, kami taruh dalam tangan kasih-Mu untuk semua pengharapan-pengharapan kami, pengharapan umat-Mu Tuhan. Bagi yang sakit, berkenan Tuhan melawat memulihkan. Yang berduka, Engkau Tuhan yang akan menghiburkan dan membuat mereka kuat melalui semuanya. Yang mencari pekerjaan, Tuhan yakinkan Engkau ada dalam perjuangan. Mencari pasangan hidup, Tuhan tunjukkan yang terbaik. Tuhan tinggallah dalam keluarga kami, sehingga rumah tangga kami tetap berdiri kokoh, selalu berada dalam damai dan sejahtera. Berkati segenap keluarga kami Tuhan yang terpisah dari kami oleh karena tuntutan pekerjaan, pendidikan. Kami percaya kami semua dipersatukan dalam doa, pengharapan dan kasih. Tuhan, berkatilah semua pelayanan yang akan kami layankan di tengah-tengah jemaat untuk hari ini dan juga bagi bangsa dan negara kami. Ya Bapa di sorga, kami yang bersatu di dalam renungan pagi, hamba-Mu berdoa Tuhan mengurapi kami dengan kuat kuasa-Mu, hadirat-Mu memenuhi kami, sehingga secara lahir dan batin kami bersuka cita. Kami akan menikmati hari ini dalam kemuliaan-Mu.
Ya Tuhan, inilah doa kami. Dengarkanlah kami, ampunilah. Kami berdoa dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat selalu.